Red Sparks sebelumnya bermain tanpa Megawati Hangestri di laga lawan Pink Speeders dan mereka keok di laga tersebut. Hadirnya Megawati langsung terasa dan ia langsung membantu timnya menang 2-3 atas GS Chalters Plus menghentikan tren negatif di mana mereka sebelumnya kalah 4 kali beruntun. Pada awal set pertama, Red Sparks tampil menjanjikan. Mereka bisa memimpin 1-4 dan itu tak lepas dari poin yang didapatkan Megawati. Namun setelah itu Chalters bangkit dan berbalik unggul 10-7. Mereka terus melebarkan keunggulan hingga 17-12. Pada akhirnya GS Chalters bisa menjaga keunggulannya. Mereka menutup set pertama dengan skor 25-18. Di awal set kedua, Red Sparks langsung memimpin 0-2, tapi GS Chalters kemudian bisa membalikkan skor menjadi 4-2. Mereka kemudian memimpin 10-7. Spike dari Pyo Sungju, meski tak keras, membuat Red Sparks bisa menyamakan skor menjadi 13-13. Super block dari Park Eun-jin dari Spike Giselle Silva membuat GS Chalters tertinggal 15-16. Duel kemudian berlangsung alot. Kedua tim saling mencetak poin dan terus berimbang sampai skor 19-19. Red Sparks kemudian bisa unggul 21-23 tapi Spike Megawati Hangestri yang out membuat skor berimbang 23-23. Blok sukses plus Spike nanggung dari Megawati yang tak bisa dibendung pertahanan Chalters membuat set kedua berakhir dengan skor 24-26 untuk keunggulan skuad asuhan Ko Hye-jin. Set ketiga dibuka dengan duel yang seru. Skor berimbang dari 3-3 sampai 6-6. Namun kemudian Spike dari Park Eun-jin yang sukses membuat Red Sparks unggul 6-8. Namun setelah servis out dan revice buruk dari Vanja Bukilic, plus beberapa servis AC dari Giselle Silva, GS Chalters meraih 6 poin beruntun dan berbalik unggul 12-8. Red Sparks berusaha melakukan time out tapi mereka kemudian gagal bangkit dan terus tertinggal 17-12. Servis dari Lee Seon-woo yang out membuat GS Chalters unggul 21-15. GS Chalters akhirnya bisa memenangkan pertarungan set ketiga ini. Mereka unggul 25-20 setelah Spike Megawati bisa diblok Stephanie Wheeler dan bola jatuh di area Red Sparks sendiri. Red Sparks langsung tancap gas di set keempat dan bisa memimpin 2-5. Servis Giselle Silva yang nyangkut di net membuat GS Chalters tetap tertinggal Juni 10. Namun GS Chalters akhirnya bisa menyamakan skor. Spike Megawati Hangestri yang gagal, plus sebelumnya adanya beberapa recive yang buruk dari pemain Red Sparks lainnya, membuat skor jadi sama kuat 14-14. Red Sparks kemudian bisa dalam posisi unggul. Spike Megawati membuat mereka memimpin 20-22 atas Chalters. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi tampaknya memiliki peran besar di tubuh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tren buruk masih menghinggapi Red Sparks sejak akhir putaran pertama hingga 2 laga awal putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 ini. Bagaimana tidak? Tim besutan Ko Hye-jin itu sudah menelan 4 kekalahan dalam pertandingan terakhir yang mereka jalani. Jika ditotal sejak Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 bergulir, Red Sparks sudah kalah dari rival-rival terkuat mereka sebanyak 5 kali. Terkini, tim berjuluk Red Force itu harus tumbang di tangan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders di kandang sendiri. Berlaga di Daejeong Chungmu Gymnasium, Red Sparks harus kalah dengan skor telak dengan skor 0-3 dari Pink Speeders. Kekalahan tersebut tidak lepas dari kondisi Red Sparks yang tampil tanpa kekuatan terbaik dengan absennya Megawati Hangestri Pertiwi. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu menepi usai dibekap cedera otot paha yang sudah terasa dari pertandingan sebelumnya. Tertinggal 2 kali, tim berjuluk Red Force itu akhirnya sukses mengakhiri laga dengan kemenangan usai bertanding 5 set penuh di Jangchung Arena, Seoul, Korea Selatan. Sabtu, 23 November 2024. Red Sparks menang dengan skor akhir 3-2, 18-25, 26-24, 20-25, 26-24, 15-9. Pada laga ini oposite utama Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi sudah kembali bermain dan diturunkan sejak awal.
Tim tuan rumah lebih dulu membuka keran skor, tetapi Red Sparks segera membalas lewat spike Megawati yang menghasilkan block out. Megawati lagi-lagi menorehkan 2 poin setelahnya lewat spike dan blok untuk membawa Red Sparks berbalik unggul dengan skor 3-1. Sayangnya, Red Sparks tak mampu mempertahankan keunggulan hingga technical timeout pertama setelah balik tertinggal 1 poin. Setelah itu, Red Sparks justru makin tertinggal dengan defisit 4 poin pada skor Agustus 12. Giselle Silva memiliki peranan penting terhadap serangan GS Charlton. Blok Red Sparks juga belum bekerja setelah satu-satunya blok poin justru didapat Megawati. Red Sparks tertinggal dengan skor September 16 pada technical timeout kedua. Gelagat kebangkitan ditunjukkan Red Sparks yang lebih melakukan variasi serangan melalui bola quick. Ketertinggalan berhasil dipangkas menjadi 14-17. Red Sparks masih tertinggal 3 angka pada skor 17-20. Sayangnya banyak kesalahan yang menyebabkan kehilangan poin harus dibayar mahal setelah GS Charlton segera merebut kemenangan. Memasuki game kedua, krisis kepercayaan diri masih dirasakan para pemain Red Sparks yang kembali tertinggal 2 angka pada skor 2-4. Harapan sempat ada saat tim besutan Ko Hye-jin itu mencetak 3 poin beruntun sekaligus membalikkan skor menjadi 5-4. Namun, buruknya umpan-umpan bola antar pemain Red Sparks membuat tim tamu tertinggal lagi dengan skor 6-8 pada technical timeout pertama. Setelah itu, Red Sparks bahkan masih harus kembali tertinggal 3 poin. Kerja keras para pemain Red Sparks akhirnya terbayar setelah spike keras Pyo Sung-ju mampu menyamakan kedudukan pada 14-14. Keunggulan kini berbalik ke kubu tim tamu pada technical timeout kedua dengan skor tipis 16-15 berkat block point yang didapat Park Eun-jin. Sementara itu, rotasi pada posisi setter sempat dilakukan saat Yeom Hye-seon digantikan oleh An Yerim. Momentum didapat Red Sparks setelah unggul 23-21, tetapi GS Charlton berhasil menyamakan skor setelah serangan error yang dilakukan Megawati. Atlet asal Jember, Jawa Timur itu tampaknya belum kembali menemukan performa terbaiknya setelah absen pada laga terakhir akibat mengalami cedera otot paha. GS Charlton sempat balik memimpin menjadi 24-23. Tetapi kontribusi Megawati di akhir laga berkat blok dan spike berhasil mengantarkan Red Sparks merebut set kedua. Pada set ketiga, para pemain Red Sparks kembali percaya diri sehingga mampu menciptakan pertarungan yang sengit saat berbalas angka hingga skor sama 8-8. Namun, passing dan receive masih menjadi masalah hingga menyebabkan ketertinggalan lagi pada skor Agustus 12. Red Sparks makin tertinggal hingga selisih 6 poin pada skor 13-19. Asa Red Sparks sempat terbuka usai memperkecil skor pada 20-23. Namun, tim tuan rumah berhasil merebut 2 poin beruntun untuk memastikan yang diakhiri oleh blok Stephanie Wheeler usai dengan baik membaca spike keras Megawati. Pada set keempat, Red Sparks memulai laga lebih baik usai berhasil memimpin dengan skor 8-4 berkat blok point dari Jung Ho-yang. Setelah itu, Red Sparks sempat unggul 5 angka pada 13-8. Tetapi, GS Charlton berhasil menyamakan skor pada 14-14.